Oke, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk materi yang terakhir ya, mengenai interpolasi. Nanti minggu depan kan minggu terakhir ya, minggu ke-7, jadi minggu terakhir nanti besok latihan soal, mungkin kuis. Nanti saya infokan kembali lewat WA group apakah nanti kuis lewat e-learning ataukah esai ya, dikerjakan secara manual, biasa tulis tangan. Oke. Untuk materi sebelum-sebelumnya aman ya? Diamnya apa ini? Aman. Aman, Bu. Aman. Aman. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Ya, oke. Jadi hari ini mengenai interpolasi yang terakhir. Tujuannya, jadi kalau interpolasi itu mencari nilai di antara beberapa titik data yang telah diketahui nilainya. Fungsi cocokan berupa polinom, interpolasi polinom dalam bentuk polinom ya, pangkat X pangkat sekian, AN X pangkat sekian, AN-1 X pangkat N-1 sekian. Jadi yang dimaksud A di sini adalah nilai angkanya ya, nanti apakah 4X pangkat 3, 5X pangkat 10, dan seterusnya. Nah, angka yang di depan itu adalah A, variabel untuk variabel A. Jadi interpolasi di sini maksudnya misal ya, kalian ada beberapa titik nih, ditarik garis nih, dari misal X1 sampai X3. X sama dengan 1 nilainya sekian, X1 nilainya 5 misal, X3 nilainya 15, nanti kan berupa garis ya. Nah, ketika dalam bentuk garis, sedangkan yang diketahui hanya X1 dan X sama dengan 1 dan X sama dengan 3, misal yang ditanyakan itu adalah X sama dengan 2. Nah, itu namanya interpolasi. Jadi mencari beberapa titik di antara titik yang sudah diketahui. Tapi titik itu tidak atau masih belum masuk ke dalam perhitungan. Tapi titik itu yang ditanyakan. Tapi titik yang lain itu sudah diketahui. Sudah grafiknya seperti ini. Nah, tapi titik yang ditanyakan itu belum diketahui. Nah, itu namanya interpolasi. Diinterpolasikan di beberapa titik yang ada. Kalau ekstrapolasi beda ya. Ini kita tidak membahas ekstrapolasi, hanya tambahan. Kalau ekstrapolasi itu berarti dia menambahkan titik berikutnya. Misal 1 sampai 3 yang ditanyakan adalah titik di luar itu. X sama dengan 5 berapa? Tapi kita sudah dapat grafik. X sama dengan 1 sekian, X sama dengan 2 sekian, X sama dengan 3 sekian, sehingga grafiknya itu sudah kita peroleh gitu. Oh, bentuk grafiknya seperti ini. Lalu yang ditanyakan di luar itu namanya ekstrapolasi. Tapi kalau interpolasi di antara beberapa titik yang sudah diketahui nilainya, grafiknya sudah diketahui sekian, sekian, sekian. Tapi diinterpolasikan, gitu. Jadi, titik di antara titik yang sudah diketahui. Yang pertama di sini interpolasi dengan polinom linear dan kuadrat. Jadi nanti ada beberapa metode ya yang digunakan, polinom Lagrange, polinom Newton juga nanti langsung dibahas sekaligus. Nah, yang pertama mengenai interpolasi dengan polinom linear. Dengan polinom linear biasa ya kita menggunakan variabel x dan y. Jadi diketahui titik awal ya x0 y0, x1 y1. Nah, ketika x0 misal tadi ya x0-nya sama dengan 1, y0-nya berapa? 3, x1-nya x0-nya 5, x1-nya 3, y1-nya berapa? 15. Nah, polinom yang menginterpolasi. Nah, biasanya titik yang ditanyakan ini adalah yang variabel x ini. Nah, variabel x ini adalah titik yang biasanya ditanyakan. Jadi untuk rumusnya itu sudah ada y0 ditambah dengan y1 min y0 dibagi dengan x1 dikurangi dengan x0. Nah, y dan x yang ada ini untuk variabel ke-0 dan ke-1 itu sudah diketahui. Yang ditanyakan adalah x titiknya, x titik di antara titik yang ada. Nah, biasanya yang diambil adalah 2 titik aja. Itu berada di antara titik berapa. Boleh lebih dari itu, maksudnya X0, Y1-nya di titik yang lain, misal di bawah dari 1 tuh sebenarnya ada titik lagi di 0,8 misal. Nah, itu akan menjadi X1, tapi Y1-nya ya ketika di 0,8, Y1-nya berapa. Gitu. Tapi lebih baiknya di antara 2 titik yang ada, yang terdekat ya diambilnya.
Interpolasi dengan polinom kuadrat. Kalau yang tadi ini dengan polinom linier aja. Kalau untuk yang kuadrat berarti diambilnya 3. 3 titik ya, ada X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2. Kenapa? Karena ketika 2, maka di sini masuknya dalam bentuk kuadrat. X0, Y0 itu berarti kan ketika di polinom masih kuadrat ke 0. Kuadrat ke 0 kan berarti 1 ya, semua yang kuadratnya, semua yang berpangkat 0 nilainya 1. X1 berarti Y1 dia belum berpangkat. Nah, X2, Y2 dia sudah pangkat 2. Kalau polinom pangkat 3 ya berarti nanti masuk ke pangkat 3. Kubik ya. Nah, menentukan A2. A2 substitusi dari data ke polinom yang menginterpolasikan. Nah, dari sampai pangkat 2, otomatis di situ akan ada 3 persamaan. Sampai Y0, Y1, dan Y2. Dengan cara eliminasi, maka nanti akan diperoleh. Kalian boleh coba sendiri aja. Saya langsung menggunakan rumus yang ada aja. Di mana Y0 ditambah dengan Y1 min Y0 dibagi X1 min X0. Nah, yang ditanyakan ini adalah yang bagian X ini. Nanti hanya tinggal mensubstitusikan nilai dari X yang ditanyakan. Rumusnya sudah ada. Hanya kalian tinggal harus tahu bagaimana proses penyelesaian dengan menggunakan rumus yang ada. Yang ditanyakan itu adalah yang X-nya aja. Nanti X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2 itu sudah diketahui. Contoh, oke, misal di sini ya, perkiraan untuk yang interpolasi linear masih pangkat 1. Kalau yang maksudnya linear di sini masih pangkat 1, X1 dan Y1 saja. Perkiraan atau prediksi jumlah penduduk Purworejo tahun 2005. Nah, di sini diketahui bahwa ternyata pada tahun 1990 itu, bentar, ini tahunnya, oh ya, ini bukan 2005 ya, salah, ini X-nya 2000, ini kalau 2005 dia masuk ekstrapolasi, 1995 ya, bukan 2005. Oke, 1995. Di antara X-nya di sini benar. Nah, pada tahun 1990 ternyata di Purworejo jumlah penduduknya itu 187.900. Pada tahun 2000 ternyata jumlah penduduknya 205.700. Sehingga ini pada tahun ini ketika dalam bentuk grafik, belum nggak ada grafiknya ya. Oke, dalam bentuk grafik, ketika dalam bentuk grafik, jadi di sini yang dianggap sumbu X itu adalah yang tahun. Jadi ini masuk pada tahun, ini 1990. Ketika 1990 ternyata di sini penduduknya adalah sekitar 187.900. 197.900. Ketika pada tahun 2000 ternyata di sini jumlah penduduknya adalah sekitar 205.700. Jadi sekitar di sini. Nah, sekitar di sini yang ditanyakan adalah di antaranya. Enggak selalu ya, kebetulan ini di pertengahan 1995. Bisa yang ditanyakan pada tahun 1993 juga bisa kemungkinan ditanyakan. 1997 itu juga bisa, tapi beda ya ketika di luar. Ini masuk, misal yang ditanyakan adalah 2005, maka itu bukan masuk ke perumusan interpolasi, tapi nanti masuk ke ekstrapolasi. Nah, di antara 1995, tadi rumusnya kita sudah peroleh bahwa untuk linear, rumus yang digunakan Y0 plus Y1 min Y0 dibagi X1 min X0 dikali X min X0. Ini dari rumus polinom ya, dengan cara eliminasi. Nah, lalu di sini Y0-nya berapa? Y0-nya adalah jumlah penduduknya pada tahun 1990. Lalu ditambah Y1-nya berapa? 205. Y0 sekian, X1 sekian, X0 sekian. Nah, ini yang ditanyakan pada tahun 1995. Jadi kalian dihitung terlebih dahulu yang
di dalam kurung ini. 205.700 dikurangi dengan sekian, ini hasilnya berapa? Ini proses yang pertama kalian hitung, lalu ini dikurangi juga hasilnya berapa? Proses yang kedua, ini hasilnya berapa? Proses yang ketiga. Baru setelah itu nanti ini dikalikan atau bisa dibagi dulu, boleh. Dibagi dulu baru dikalikan boleh, atau dikali dulu baru dibagi juga boleh. Hasilnya nanti 8.900, sehingga ternyata pada tahun 1995 perkiraan jumlah penduduk Purworejo itu sekitar 196.800. Dengan memperhatikan pola titik ya, hanya pola titik yang ada di sini dengan linier. Anggapannya penduduknya itu bertambah secara linier. Walaupun tidak mesti ya, kita tidak tahu nih jumlah penduduk, pertambahan penduduk kan kita tidak tahu ya. Bisa saja pertambahannya nggak mungkin berkurang banyak, bisa berkurang jika jumlah kematian lebih besar daripada jumlah kelahiran. Tapi kan kemungkinan dia akan linier ya, semakin tahun otomatis jumlah penduduk itu kemungkinan besarnya dia akan terus naik gitu. Walaupun kita tahu tidak pasti dan tidak tahu kemungkinan pertambahannya itu apakah linier banget atau enggak gitu. Cuman hanya perkiraan saja dari titik yang sudah diketahui. Contoh yang kedua, misal ada dua data, ln 9 itu 2,1972. Ln 9,5 ini secara analitik aja ya. Menggunakan kalkulator kalian bisa hitung bahwa ternyata ln 9 logaritma normal 9 2,1972. Ln 9,5 nilainya adalah 2,2513. Yang ditanyakan adalah ln 9,2. Secara analitik kalian bisa menggunakan kalkulator, ternyata hasilnya itu 2,2192 dengan menggunakan kalkulator. Lalu kalian nanti bisa membandingkan hasil perhitungan ini hanya untuk membandingkan saja bahwa berapa sih, apakah ada error atau tidak gitu dengan menggunakan rumus perhitungan polinom linier ini. Nah, setelah disubstitusikan dengan rumus yang ada, ternyata dengan hasil yang ada, ini X0 berarti ya Y0, X1, Y1, X yang ditanyakan 9,2, ternyata nanti akan diperoleh hasil 2,2188. Ini saya masih belum hitung, hanya langsung menggunakan angka yang ada, yang saya temukan. Bisa dicek hasilnya. Hasil ln 9 juga masih belum saya ini ya. Ln 9 berarti ln 9 hasilnya 2,1972 ya, diambil 4 angka saja. Oke. Benar untuk ln 9,5 hasilnya 2,2513. Oke. Dibulatkan ke depan ya, 2,5129 dibulatkan ke depan. Untuk ln 9,2 hasilnya 2,2192. Oke. Benar ya. Untuk yang di bawah berarti 2,2513 dikurangi dengan 2,1972. Berarti ini sekitar 0,0541. Yang di bawah berarti 0,5, yang ini 0,2. 0,0541 dikali 2, dikali 0,2, berapa tadi? 0,0541 dikali 0,2 berarti 0,01082 dibagi dengan 0,5. 0, total di sini berarti 2,1972 ditambah 0,0216. 2,1972. Oke, 2,2188. Oke, benar ya. Nah, ternyata hasilnya itu galat. Galat ini error. Ternyata galatnya adalah sekitar 4,5
sekitar 4,4 dikali 10 pangkat negatif 4. Berarti sekitar 0,1234, 0,004 error. Untuk errornya ya 12 kurangi 8, oke 0,004. Nah, jadi kita hanya untuk ngecek aja, oh ternyata secara analitik hasilnya sekian, secara perhitungan hasilnya sekian, oh ternyata ada error di situ, ada perbandingan, walaupun memang nggak banyak ya, tapi tetap ada error. Memang kecil ya 0,004, tapi itu adalah tetap masuk error. Ini hanya untuk membandingkan aja, untuk secara analitik bahwa ternyata perhitungan secara polinom linear ini memang bisa dibenarkan gitu, bisa diakui bahwa dengan error yang sangat kecil. Nah, ini nanti soal untuk tugas polinom untuk yang linear ya, di mana di sini jarak yang dibutuhkan sebuah kendaraan untuk berhenti adalah fungsi kecepatan. Kembali ke fisika, data percobaan menunjukkan hubungan antara kecepatan dan jarak. Kecepatan itu kan berarti V sama dengan S per T ya, di mana di situ diketahui kecepatan sekian, jarak henti sekian. Nah, yang ditanyakan adalah di sini perkiraan jarak henti yang dibutuhkan bagi sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan 45 mil per jam, berarti di antara ini ya. Di sini di antara 40 sampai 50. Nah, nanti ini untuk kalian tugas gabung ya, itu untuk soal polinom linear. Sekarang masuk ke polinom Lagrange. Polinom Lagrange, kalau untuk yang polinom kuadrat, rumusnya juga sudah ada ya. Tapi di sini saya tidak memberikan contoh yang polinom kuadrat. Nanti bisa kalian coba-coba lagi. Hanya bedanya polinom kuadrat itu ada 3 titik ya. Tapi untuk polinom linear hanya ada 2 titik. Kalau kuadrat 3 titik. Hanya bedanya di situ. Untuk yang barusan yang soal tugas, bisa kalian coba menggunakan polinom kuadrat juga boleh. Kan 3 titik berarti di sini banyak titik yang bisa kalian gunakan, 30, 40, 50, atau 40, 50, 60. Gitu. Bisa dicoba dua-duanya. Nanti bisa dibandingkan untuk hasilnya. Kalau untuk polinom linear bagaimana, polinom kuadrat bagaimana. Oke, bisa dipahami dulu mungkin 5 menit ya, 13.32. Jadi bedanya hanya untuk yang kuadrat rumusnya aja. Ada 3 titik. Nanti rumusnya ini tinggal digunakan aja, polinom kuadrat. Kalau ini untuk contohnya yang polinom linear. Bisa dipahami dulu sampai 32, 5 menit. Oke, ini untuk polinom ya. Polinom linear. Polinom linear. Lalu masuk ke polinom Lagrange. Polinom Lagrange bedanya apa? Jadi di sini ada kaitannya dengan polinom linear. Dari polinom linear yang ada, jadi disusun kembali ya. Disusun kembali, jadi untuk polinom linear Y0 plus Y1 min Y0 dibagi dengan X1 min X0, X min X0 ya. Maka dapat disusun kembali menjadi Y0, jadi di sini untuk ini perkalian X0 min X1. X1 min X0. Ini dikalikan ya, dikalikan satu-satu. Ini dikalikan ini, lalu ini dikalikan dengan ini. Ini disamakan. Pokoknya nanti akan ketemu dengan Lagrange ini. Jadi ini akan menjadi sebuah persamaan Lagrange-nya ya. Iya, ini jadi perkalian satu-satu ya. Y1X, Y1X0. Sisanya Y1 Y1X0. Yang satunya Y0X, Y0X0. Nanti akan ketemu dengan yang sebelah sini ya. Y0X, Y0X, Y0X1. Nah,
Jadi ini dikalikan satu-satu, bisa dicoba satu-satu, ini dikalikan masing-masing, terus ini disamakan penyebutnya, terus nanti diolah lagi, nanti akan kembali seperti ini. Ini yang ini nih, yang pasti ini dari ini, perkalian dengan X-nya saja. Nanti sisanya ini dikalikan ini, yang ini disamakan dengan penyebutnya. Nanti akan menjadi persamaan Lagrange, jadi ini Y0, Y0 ini adalah persamaan Lagrange-nya, Lagrange L0, yang ini Lagrange 1. Sehingga untuk polinom kuadratiknya sama seperti yang tadi ya, ada polinom linear dan ada polinom kuadratik, begitu juga untuk yang Lagrange ini, jadi ada yang sampai L1, ada yang sampai L2, Lagrange 2. Nah, jadi ini untuk rumusnya. Nanti kalian tinggal substitusikan saja nilai dari X. Nilai dari X yang ditanyakan, gitu. Nah, ini untuk kubik. Jadi semakin banyak ya untuk polinom kuadratik sampai 1 2 3 Lagrange 2. Kalau untuk kubik berarti sampai 3, kalau 4 ya sampai 4. Tinggal dikalikan aja satu-satu. Masuk ke polinom kuadratik, jadi ini sampai X1, kalau kuadratik berarti nanti ada sampai X2, X1 min X2 ya. Nanti ada sampai Y2. Yang ini sampai Y3. Jadi tinggal dikurangi satu-satu. Nanti ada Lagrange 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga nanti fungsi Lagrange itu bentuknya itu seperti ini. Ini sigma. Sigma besar ya, sigma besar. Sigma besar. Nah, ini untuk polinomnya, model dari rumusnya berarti Y0, L0 berarti sampai YN, LN. Y4, L4, Y5, L5, dan seterusnya. Sedangkan untuk syarat interpolasi berarti di mana PN itu sama dengan YN. P0 berarti sama dengan Y0. P1, PX1 ya berarti sama dengan Y1. P4, PX4 ya berarti sama dengan Y4. Dan seterusnya. Ini untuk fungsi Lagrange-nya nanti tinggal diganti I keberapa. Kan keberapa. Contoh, misal di sini ya, yang ditanyakan adalah Lagrange derajat 2. Berarti untuk yang kuadrat. X-nya diketahui ada 3 titik. Kalau seandainya derajat 3 kubik berarti akan ada sampai 4 titik. Nah, ini untuk derajat 2 ada 3 titik. Titik pertama, ketika X sama dengan 1, Y-nya hasilnya 1,5709. Ketika X-nya sama dengan 4, nilainya 1,5727, di mana di sini tidak diketahui atau tidak diinfokan fungsi X-nya berapa. Tapi hanya sekedar, oh ternyata ketika di titik ini hasilnya sekian, di titik ini hasilnya sekian, ketika di titik 6 hasilnya sekian. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan fungsi ketika 3,5. 3,5 berarti di antara 1 sama 4. Sehingga nanti untuk polinom, untuk Lagrange-nya tinggal disubstitusikan aja. Yang pertama berarti itu untuk yang Lagrange 0, yang kedua untuk Lagrange yang pertama, berikutnya untuk Lagrange yang kedua. 3,5 ini akan menjadi nilai dari X. Maka di sini tinggal disubstitusikan aja. Rumusnya sudah ada, maka nanti untuk Lagrange, jadi yang dihitung pertama kali adalah L-nya dulu, Lagrange-nya dulu, lalu nanti tinggal disubstitusikan masing-masing nilai X yang ada, lalu X1-nya berapa, X2-nya berapa. Jadi ini akan menjadi X0, ini akan menjadi Y0, ini X1, ini adalah Y1, ini X2, ini akan menjadi Y2. Substitusikan satu-satu ke rumus Lagrange yang ada, sehingga akan diperoleh hasil sekian, lalu dikalikan. Y0, Y1, Y2 ini sudah ada. Y0, Y1, Y2. Untuk rumus Lagrange sendiri, dia hanya menggunakan untuk variabel X-nya saja. Gitu. Lalu nanti tinggal dikalikan antara Lagrange dengan sumbu Y-nya. Sehingga nanti akan diperoleh hasil 1,5723. Jadi di antara ini 1,5723. Berarti lebih dari 1,5709 dan 1,5727 lebih kecil ya di antara itu. Ini untuk fungsi Lagrange.
Jadi hari ini langsung masalah tinggal substitusikan aja, tidak menggunakan Excel. Hari ini manual aja untuk interpolasi. Tapi bagi ada yang mau mencoba untuk menggunakan Excel ya nggak apa-apa. L0, L1 rumusnya sudah ada, nanti tinggal disubstitusikan aja. Nanti bedanya hanya di titik-titik X dan Y-nya saja yang diganti. Nanti ketika titiknya ada, berarti kan nanti tinggal fungsinya atau Lagrange-nya bisa langsung diperoleh angkanya. Karena ketika di Excel-nya datanya sudah ada rumusnya. Walaupun di programnya juga sama. Bisa dicoba sendiri. Oke, mungkin bisa dicek dulu, mungkin 3 menit, 13.50 ya, sampai 13.50. Oke, ini untuk Lagrange. Sekarang masuk ke berikutnya, polinom Newton. Nah, jadi untuk polinom Lagrange ini kurang disukai dalam praktek karena jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi sangat besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Iya, karena itu kan tidak bertahap ya. Kalau yang kemarin kan karena ada keterkaitan antar iterasinya, tapi kalau ini kan terpisah data X sendiri gitu. Bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya hubungan antara polinom ke n-1 dan polinom ke n pada polinom Lagrange. Polinom Newton dibuat untuk mengatasi kelemahan ini. Nah, karena itu akhirnya ada polinom Newton. Polinom Lagrange, jadi di situ kan memang kita tahu ya bahwa di sini P2, P3, P4 dia tidak ada keterkaitan. Maksudnya tidak digunakan. P2 ini tidak digunakan untuk P3 gitu. Hasilnya pun maksudnya sendiri-sendiri sesuai dengan data nilai X yang ada. Walaupun polinom 2 ada kaitan mungkin ketika dijumlahkan ya, polinom ketiga n. Oh, nggak bisa karena dia perkalian beruntun ya. Jadi maksudnya ketika masuk ke polinom ketiga, di mana di situ L Lagrange sendiri dia mulai berubah. Ada X3, mulai ada X4, X5, tapi itu perhitungan masing-masing. Tidak ada keterkaitan. Maksudnya nilai P2 dia tidak digunakan untuk P3, P4 dan sebagainya. Nah, sekarang masuk ke polinom Newton. Masuk ke polinom Newton, rumus polinom Newton itu seperti ini, A0 plus A1 X min X0 ditambah A2 X min X0 X min X1 dan seterusnya sampai X min 1. X dikurangi dengan X ke n min 1. Nilai konstanta A0, A1, A2 sampai AN merupakan nilai yaitu selisih terbagi dengan nilai masing-masing. A0 sama dengan Y0, A1 sama dengan fungsi dari X1 dan X0, A2 berarti fungsi dari X2, X1 dan X0, AN berarti adalah fungsi X ke N, X min 1, X ke N min 1 sampai X0. Nah, itu maksudnya kalau A9 berarti kan fungsi dari X9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Nah, untuk polinom linear rumusnya berarti A0 itu adalah polinom pertama, kuadratik itu berarti A0 plus A1 X min X0 dan seterusnya. Nah, ini untuk interpolasi polinom Newton selisih terbagi. Ketika untuk metode selisih terbagi, divided difference, cara mendapatkan suatu penyajian secara eksplisit suatu polinom interpolasi Newton. Nah, jadi di sini ada tabulasi data ya. Ada fungsinya juga di sini digunakan. Kalau untuk fungsi seperti ini berarti dia bisa digunakan walaupun bentuknya naik turun. Kenapa? Karena di sini nilai dari Y itu kan di sini ada fungsinya dan ada keterkaitan antar selisih terbagi. ST itu maksudnya selisih terbagi ya. Jadi kalau sudah seperti ini ya berarti naik turun juga tetap masih bisa seharusnya ya, tapi saya masih belum mencoba gitu. Nah, ketika ada fungsi YI itu diperoleh dari tiap atau masing-masing titik X. Nah, otomatis kan dari YI ini kan kita sudah lihat polanya, entah itu naik, entah itu turun, muter dan sebagainya. Nah, itu kan masuk ke
nilai pada masing-masing titik. Nah, jadi bertingkat. Kalau seandainya ada 5 titik, ada 6 titik, tabelnya semakin banyak gitu, sampai selisih terbagi ke 6, ke 7, ke 10 ya bisa gitu. Nah, ini hanya ada 4 titik misal, X0, X1, X2, X3, di mana nanti nilai masing-masing Y-nya diperoleh fungsi X0, X1, 2, X3. Selisih terbagi pertama itu adalah fungsi kaitan dari fungsi X1 dan X0, lalu yang di bawahnya X2, X1, X3, X2, yang ini dan seterusnya ya, X2, 1, 0, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Berhentinya sampai dia pada baris pertama ya di atas. Masuk ke contoh. Nah, bentuklah polinom Newton derajat 1, 2, dan 1, 2, 3, dan 4 yang menghampiri fungsi X cos X dalam range 0 sampai 0,4. Dan jarak antar titik adalah 1. 4,0 ini, bukan 0,4. 0,4. 4,0. Oke. Nah, ini kosong ya. Ini langsung penyelesaian ini. Ini bukan soal, tapi ini sudah jawaban. Ini sudah jawaban. Nah, angka-angka ini diperoleh dari mana? Nilai X dia sudah diminta bahwa jarak antar titiknya 1,0. Berarti kan 0 sampai 4 berarti ada 0, 1, 2, 3, 4. YI berarti tinggal disubstitusikan pada masing-masing nilai X. Cos 0 nilainya 1. Cos 1 berapa? 0,5403. Cos 2 sekian, cos 3 sekian, cos 4 sekian. Nah, masuk ke rumus selisih terbagi. Nah, ini yang ditanyakan adalah di antara ini ya. 2,5 yang ditanyakan. X sama dengan 2,5. Polinom Newton berderajat 3. Selisih terbagi kenapa sampai 4? Ya. Karena di sini kan sudah diketahuinya sampai X0, 1, 2, 3, 4. Jadi selisih ini ya. Kita masuk derajat 3, P3. Berarti ada X0 sampai X1. Oke. Karena itu di sini masuknya yang diambil adalah kita di sini ya. Berarti ketika fungsi X1, X0 0,4597. 0,4597. Fungsi X1 dikurangi dengan fungsi X0 dibagi dengan X1 min X0. Sehingga di sini kita tahu bahwa nilainya adalah sekian. Fungsi X1 0,5403. Ini adalah fungsi. Ini fungsi X0. Bukan yang ini ya. Saya bacanya dari yang depan ya. Ini X0, X1, X0, X1, X2, X3, X4. Yang dicari tadi yang ini. 2,5 ya nilai X-nya. Yang ini adalah fungsi X0. Fungsi X0, yang ini adalah fungsi X1, fungsi X2, fungsi X3, fungsi X4. Nanti masuk ke selisih terbagi yang pertama, maka nanti masukkan saja fungsinya. Fungsi X1 berarti yang 0,5403. Fungsi X0 berarti yang 1. Masuk X1 berarti yang 1 dikurangi dengan yang ke 0. Sehingga nilainya sekian. Ini akan mengisi bagian ST1. Lalu masuk ke ST di baris yang kedua, masuk ke fungsi X2. Jadi ini bertingkat ya. Jadi digunakannya itu adalah X setelahnya. Ini kan yang ke 0 sehingga yang digunakan untuk pengurangannya adalah yang bagian di bawahnya fungsi X1 dan seterusnya. Fungsi X2 berapa? Negatif
0,4161 ya yang ini. Dikurangi dengan fungsi X1. Fungsi X1-nya sekian, 0,5403. Dibagi dengan X2-nya berapa? X2-nya 2, 2 dikurangi 1, nilainya sekian. Lalu fungsi yang berikutnya untuk baris yang ketiga, 0,5739, 0,2484. Ini langsung ya, tidak dihitung semuanya. Ini hanya batas sampai yang ini. Ini angka dapat dari mana? Ini berarti kalian hitung sendiri dengan fungsi, berarti ada fungsi X3, X2. Jadi bertingkat. Nanti akan ada fungsi, ini dapat dari mana? Itu berarti dari fungsi X3 dikurangi dengan fungsi X2, dikurangi dengan X3, dikurangi X2. Fungsi X3-nya berapa? Yang ini, 0,4161 dikurangi ini untuk yang ini, dikurangi dengan fungsi X3, 0,99 ya. 0,99 dikurangi dengan negatif 0,4161. Dibagi dengan X3-nya berapa? X3-nya 3, dikurangi 2. Sehingga hasilnya negatif 0,99 ditambah sekian. Negatif 0,99 ditambah dengan 0,4161. Negatif ya. Negatif 0,5739 dibagi 1. 0,5739. Oke, benar ya. Berarti di sini ini untuk fungsi X3, X2. Ini untuk fungsi X3, X2. Lalu nanti akan ada fungsi X4, X3. Itu untuk yang ini. Yang ini berarti di sini. Nanti dihitung sendiri, berarti nanti akan ada fungsi X4. Ini cara untuk menghitung angka yang ada ya. X4 min X3. Nilainya sekian. Nah, Xt2 masuk ke rumus yang ini. Maka fungsi X2 jadi bertingkat. Ini caranya berarti rumus angka ini dikurangi dengan yang ini, dibagi dengan X1. X-nya tetap. Yang digunakan tetap fungsi X-nya, tapi X-nya nanti yang digunakan udah turun lagi ya, yang kedua. Fungsi X-nya yang digunakan adalah yang kedua. Kenapa? Jadi dilihat dari batas ininya aja. X2, X0. Sehingga yang digunakan ini X2, X0. Nah, untuk yang lain, angka yang lain dapat dari mana? Bertingkat lagi. Sama. Berarti nanti ada X3, X2, X1. Bisa dipahami kan ya? Sebentar. Untuk berikutnya, nah tadi ya, ST2. Oke. Nah, ini tabel ini kan kalau ditulis ulang dari atas itu kan berarti fx1, x0 ya. fx2, x1, fungsi x3, x2, fungsi x4, x3. Nah, untuk yang di sini berarti itu kan fungsi dari x. Ini 1 berarti x2, x1, x0. Jadi bertingkat ke bawah ya. Fungsi ini berarti 2, setelah 2 berarti masuk 3, X2, X1. Lalu yang kedua, masuk ke sini berarti fungsi X4, X3, X2. Nah, rumusnya berarti
ini kan bertingkat dari fungsinya ya, berarti ini dipecah. Caranya mecah aja, dipecah dari fungsi yang ada. Fungsi X2, X1 dikurangi fungsi yang berikutnya X1, X0 dibagi dengan fungsinya tinggal yang di bawah kan X ya, yang masuk ke bawah. Dibagi dengan, berarti di bawahnya adalah X2 min X0. Lalu yang ini berarti fungsi X3, X2 dikurangi dengan fungsi X2, X1. Dibagi dengan, berarti di sini akan ada X3 min X1. Berikutnya berarti ada fungsi X4, X3 dipecah 2 angka. Fungsi X3, X2 dibagi dengan X4 min X2. Nah ini jangan lupa, mana yang masuk X2, mana yang masuk X1, X0 ya, X1, X2, X3, X4. Nanti disubstitusikan pada masing-masing fungsi yang ada. Ini masuknya yang mana? Nanti berarti X2, fungsi X2 berarti oh yang sebelah sini dikurangi yang ini. Nanti masukin satu-satu aja. ST3 pun sama. Ini angka dapat dari mana gitu. Berarti kan kalau yang ini berarti fungsi dari X. Ini kan udah dari X2 ya, berarti fungsi X3, X2, X1, X0 untuk yang ini. Nah, berarti ini dipecah 3. Ini rumusnya gimana? Berarti yang ini fungsi dipecah 2 angka yang paling depan, fungsi X3, X2, X1, yang ini ya, dikurangi dengan fungsi dari, lalu pecah satu lagi, X2, X1, X0. Ini dikurangi ya. Fungsinya yang di bawah yang dikurangi yang mana? Akhir dikurangi yang awal, dikurangi yang akhir. Akhir dikurangi awal. Pokoknya 3 tapi letaknya di depan ya. Lalu 0-nya di akhir tapi dia awal. Jadi langsung X3 min X0. Di bawahnya juga sama, berarti nanti tinggal dipecah bagian 3 angka di awal lalu dikurangi pecahan 3 angka yang terakhir. 3 variabel ya. X4, X3, X2, X1. Nanti dipecah satu-satu dari pecahnya yang ini sampai sini ya. Ini gimana cara nulisnya? Saya tulis lagi. Misal fungsi X4 berarti X3 nanti dicoba hitung sendiri hasilnya sekian. Sampai X2 ya. Pecah 1. Lalu yang di bawah fungsi X3, X2, X1. Dibaginya berapa? X4 dikurangi X4 dikurangi dengan X0. X0. Yang ini berapa? Nah, yang ini juga sama. Ini sudah kita sampai 3 ya, yang di awal. Ini untuk yang ini. Maka yang ini berarti mulainya dari akhir. Maksudnya akhir 3 berarti tambah 1 lagi. Berarti X4, X3, X2, X1, X0. Pecahnya dari mana? Ini kan sudah pecah 1, 2, 3, 4. Pecahnya ya 4. Berarti fungsi X4, X3, X2, X1 dikurangi dengan, jadi tinggal yang di bawah dikurangi yang atas gitu aja. Berarti dikurangi dengan fungsi X3, X2, cuman ngelihat rumus angkanya ini aja yang banyak gitu. Banyak banget gitu. Tapi kalau lihat angkanya ya pokoknya yang bawah dikurangi yang atas gitu. Tapi X-nya jangan 1 dikurangi 0. Berarti di pengurangannya berarti di sini X4 dikurangi X0. Berarti 4 dikurangi 0 gitu. Jadi jangan sampai salah di nilai pembagi X-nya. Ini yang ini. Batasnya di sini ya. Ini batasnya di sini. Nanti tinggal hitung satu-satu, ditulis di bawahnya lagi. Ini malah jadi dempet-dempetan ya. Kurang ke bawah. Oke, nah kita lanjut aja. Nanti kalian bisa cek lagi
Nah, dari polinom itu nanti tinggal disubstitusikan aja nilai dari fungsinya kan tadi sudah ada ya rumus polinomnya A0 ditambah sekian. A0 ditambah A1 dikalikan X min X0, lalu nanti ini hanya tinggal berulang aja. Ke belakang kalau seandainya polinom derajat 5 pun nanti tinggal ditambah X min X3, X min X4, dan seterusnya. Karena polinom derajat 3, tadi hitungannya derajat 3 ya. Karena hitungannya ini 1, 2, 0, 1, 2, 3. Jadi berhentinya di polinom derajat 4. Kan tadi yang diminta derajat 4, Bu, kok bisa berhentinya di P4 gitu. Biasanya karena hitungannya biasanya ke 0, iterasi itu iterasi ke 0 mulainya. 0, 1, 2, 3 gitu. Cuman di sini yang membingungkan karena derajat ya dihitungnya derajat 3. Karena padahal di situ ditulisnya polinom berderajat 4. Gitu. Tapi maksudnya yang linear itu hitungannya 0, yang ke 0, iterasi ke 0 ya maksudnya di sini. Polinom Newton bedanya iya maksudnya. Polinom jadi pokoknya intinya yang pertama linear itu hitungannya 0. 0 kuadratik itu iterasi yang pertama. Jadi mungkin ini bahasanya aja ya yang diganti. Cuman saya masih belum tahu berarti digantinya bahas dengan polinom Newton P4 gitu aja. Derajat 3. Karena yang di awal dihitungnya derajat kubik ya, polinom kubik kuadratik polinom derajat 4. Apa hitungannya derajat ya. Oke. Ini mungkin polinom Newton, ini langsung saya ganti P4 aja. Derajat 3 yang dimaksud itu ya, yang dimaksud ini. Karena hitungannya dari awal 0 gitu. Oke, kita lanjut aja dulu. Masuk ke P4. Jadi P4 nanti tinggal masukkan aja ya nilai dari masing-masing tadi yang ada ini dari rumus yang ada A1-nya berapa, A2-nya berapa, A3-nya berapa. Lalu nanti disubstitusikan aja angka-angka yang ada sehingga nanti akan diperoleh hasil sekian. 2,5-nya masukkannya ke nilai X-nya. Nanti kalian hitung yang di dalam kurung dulu. Seperti ini hitung dulu hasilnya berapa, baru nanti dikalikan satu-satu. Baru ini dikalikan, nanti hasilnya dikalikan. Gitu. Baru dikurangi satu-satu. Nanti akan ketemu bahwa nilainya itu adalah sekitar 0,8056 negatif. Secara analitik, ini secara analitik, langsung menggunakan kalkulator, maka ternyata diperoleh nilai kos hasilnya sekian. Analitik hasilnya 0,8011 negatif. Nah, epsilon atau galat errornya, maka nanti akan diperoleh nilainya sekian. Dikurangi hasil dari perhitungan secara analitik dan secara polinom, atau dibalik juga boleh. Yang pasti hanya mengetahui error galatnya ya, berapa, sekitar berapa gitu. Contoh yang kedua, dengan menggunakan polinom Newton, interpolasikan tabel di bawah ini. Dengan menggunakan interpolasikan titiknya belum diketahui ya. Dengan menggunakan titik pertama 0 sampai negatif 5. Polinom linear 2 titik pertama 0, 0,5, 1, min 3. Mana ini? Polinom kuadratik, polinom kubik, polinom derajat keempat sehingga. Oke. Ini hanya interpolasikan ya, tapi karena dia tidak ditanyakan titiknya, X-nya, sehingga yang masuk adalah rumusnya saja. X-nya dibiarkan, X-nya ini. Hanya untuk nanti mengisi polinom akhirnya, sehingga polinomnya tinggal disubstitusikan nilai dari masing-masing yang diperoleh. Polinom 1 berapa, polinom kedua berapa. Maka nanti tinggal disubstitusikan masing-masing dari angka yang ada. Ini adalah polinom ketiga ya. Polinom ketiga, lalu di situ ada polinom kedua, 3x, sebentar, polinom 1, 8x ditambah dengan
5 titik yang diberikan. Ini polinom ketiga. A4. Polinom ketiga, polinom keempatnya, ini yang terakhir ya. Polinom, rumus polinom kan ada ya. Nanti tinggal dimasukkan aja. 3. Rumus polinom. Memasukkan angka yang terakhir. Nah, ini kan masuknya polinom 3 sudah. Ini masuknya. Ini kan polinom 1. Sampai sini polinom 2. Sampai ini polinom 2. Ini bukan, anggap aja bukan, yang saya maksud bukan derajatnya ya. Nah, dari sini sampai sini, ini polinom 3. Sampai sini. Ini yang ini. Nanti dari sini sampai terakhir, ini masuk polinom keempat. Nah, karena itu ini kan berarti polinom keempat, itu adalah polinom ketiga, ditambah dengan A3 sekian, sekian, sekian. A3, X0, X1 ya. Berarti, nah, yang saya maksud, ini adalah polinom ketiga, ini adalah polinom 3. Berarti P4 ini adalah P4 ada P3 ditambah dengan A3 X min X0 X min X1 X min X2 dari X0 ya. Nah, X1 X2 ya yang terakhir. Jadi masuk ke sini. Tinggal nambahkan yang belakangnya aja. Kalau mau P3 juga sama ya, tinggal P2 ditambah sekian. Sama seperti ini. Ini hanya karena tidak diketahui nilai X yang diinginkan. Hanya interpolasikan. Jadi rumus itu nanti akan bisa digunakan untuk titik berapapun. Entah itu 1,2, entah itu 2,5. Jadi nanti titik dari polinom keempat yang tadi itu bisa digunakan rumus itu untuk beberapa titik. Nilai X. Polinom 1 berarti ini polinom 1 P0 ditambah dengan sekian. P0-nya berapa? Negatif 5. P0 itu kan sama dengan A0. Nah, ini untuk A0-nya. 0, min 5. Ini kan berarti X0, ini Y0. Di mana A0 itu sama dengan Y0. Masuk ke polinom 1, rumusnya P0X ditambah A1 X min X1. Negatif 5, A1-nya ini yang dicari, maka nilai X-nya kan ini masih belum diketahui ya, atau ditanyakan, tidak ada nilai X, masih belum. X-nya tetap X dikurangi dengan X1-nya berapa? X1-nya 0. Ini X0 ini. X0, X. X0, X. P1 ya. P1 X0 itu. Salah ini. Ini X. P0 itu X0 itu, bukan X1. X0 ya. Ya. X0 yang berikutnya X0, X1. Oke, ini saya samakan aja ya. Karena membingungkan, karena kadang memang ada yang memulai dari 0, kadang ada yang memulai dari 1 gitu. Nah, ini kan mulainya dari 0, 0, 1, 2, 3 gitu. Tapi yang ini saya pecah ya. Loh, yang ini, oh saya kunci.
tidak dibahas. Mana tadi ya? Kita mau ngomong apa? Yang ini, X0 ya. Berarti yang ini juga ya. Nah, ini memang sering membingungkan kalau yang ini, karena ada yang memulainya dari 1, ada yang memulainya dari 0. Jadi sebenarnya sama ya, hanya saja gambarannya itu, yang awal itu biasanya iterasi ke 0. Gitu. Jadi gambarannya iterasi ke 0. X0, X1, yang ini juga ini mulainya tetap juga saya samakan aja X0, X1, X2. Yang terakhir, oke, ini juga saya ganti dulu. X mulainya dari X0. X0, X0, X1, X2, X3. Satu, dua. Nah, jadi ini anggapannya, ini adalah X0, X1, X2, X3, X4. Nah, ketika X0, jadi di sini udah rumusnya tadi P0 ya, berarti ketika sudah diketahui P0, maka nanti tinggal menggunakan P0X ditambah A1, X min X0, sehingga nanti akan diperoleh nilai dari A1. A1 dia akan menggantikan nilai dari A1 yang ada. X0-nya tetap ya, berarti P0-nya negatif 5, A1-nya adalah 2, X dikurangi X0, X0-nya 0. Sehingga hasilnya sekian. Berikutnya P1 masuk untuk digunakan di P2. P2 berarti di sini akan ada, ini kan berarti X0 ya, Y0, X1, Y1, X2, Y2. Maka di sini akan masuk ke P1-nya tadi sudah ada, A2, ini untuk mencari A2. X dikurangi dengan X0-nya 0, X dikurangi dengan X1-nya 1. Sehingga nanti akan diperoleh hasil sekian. Berarti di sini min 5 ini X-nya akan disubstitusikan nilai dari X2. Negatif 1. Sehingga nanti akan diperoleh nilai A. X sesudahnya ya. Nah, untuk yang ini pun sama. X sesudahnya yang disubstitusikan adalah nilai 1. 1 dari mana? X. Dari nilai X sesudahnya. Ini kan yang digunakan hanya X0 ya. X0, Y0, 1, Y1. Sehingga yang digunakan X ini, dia akan masuk X1. Yang ini akan digunakan nilai X-nya adalah X2. Nilainya adalah negatif 1. Karena itu X-nya masuk negatif 1 untuk apa? Untuk mencari nilai A2. Sehingga nanti akan diperoleh ternyata rumus dari P1X itu kan diperoleh nilainya ini. Dikurangi, ini ditambah ya, tapi karena ketemu negatif jadi plus min 4X. Ini langsung ya X min 0, berarti P1-nya ini, berarti kan ini sebenarnya 4X. Dikurangi X0-nya 0, dikurangi 0, X dikurangi dengan X1-nya 1. Nah, karena X dikurangi 0, maka dia jadi 4X. X min 1. Masuk ke P3. P2-nya min 5 plus 2X min 4X, X min 1. A3-nya tetap. X min X0 berarti ini tetap X0, ini Y0. X1 ini Y1. X2, Y2. X2, Y2. X3, Y3. Maka nanti di sini P2-nya sekian, min 5, 2X min 4X
yang ada A3, X min 0, X min 1, X min 1. Jadi positif. Lalu X-nya yang berikutnya yang mengisi X adalah yang X3. Nah, ini X2. X-nya yang mengisi adalah X sesudahnya. Untuk apa? Untuk mencari nilai A. Nilai A-nya baru masuk. Ini A3 ya, bukan A2. Ini A3. Sehingga nanti diperoleh A3-nya sama dengan 8 untuk mengisi rumus dari polinomnya. Polinom kedua sudah ada ya, min 5 plus 2x bla 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 ditambah dengan ini ya. Ini sudah rumusnya, yang ini adalah P2x. P2x ditambah dengan ini. A3 x min x0 x min x1 x min x2. Sehingga nanti akan diperoleh hasil yang ini. Ini digunakan untuk P4. P4 berarti P3-nya sebanyak ini ditambah dengan A4 bla 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 bla, di mana nanti sudah diketahui ya, ini tidak saya tulis lagi di sini. Di mana di sini nilai dari 4 titik pertama ya. Ini 5 titiknya adalah sekian. Kelima titik yang diberikan 0, ini sekian sekian sekian. Yang berikutnya adalah dari 2,39 min 2,9. Min 2,9. Min 2,9. Min 9. 2,9. Nah, baru nanti ini berarti akan menjadi X0, X0 Y0, X1 Y1, 2, X Y2 ya. X2 Y2, X3 Y3, X4 Y4. Nah, di sini masuk X0-nya berapa? X0-nya 0. Ini langsung ya. Ini P3. Ini satu kesatuan. Ini satu kesatuan. Ini satu kesatuan dari P3. 4 X min X0. X1-nya 1. Ini X min 1. X min 2. Yang ini ya, X3. Masukkan satu-satu di mana nanti X4 ini min 2. X dia akan mengisi nilai dari X yang ada. Sehingga nanti akan diperoleh nilai A4. A4 baru substitusikan ke nilai A4 ini. A4 di sini jadinya nilainya 3. X ini dari mana? Ini dari X min X0. Nilainya adalah X min 0. Sehingga nilainya sisa 3X saja. Gitu. X min X0. Sehingga nilainya jadi X. Gitu. Nah, ini tinggal sisanya ya sama. PX. Nah, sehingga nilai dari interpolasi yang ada P4-nya sekian. Nanti jika yang ditanyakan nilai X sekian, misal X sama dengan, ini naik turun ya, 0, 1, min 1, 2, ke min 2, berarti kan acak ya nilai X-nya. Biasanya 0, 1 berarti kedua, min 1, min 2, dia turun. Oke, cuman ini pada tabelnya acak ya, nilai X-nya aja tidak berurutan gitu. Tapi sebenarnya dia naik min 5, naik turun nih. Pada grafik kita anggap berarti di situ ada 0, ada 1 sampai 2. Lalu ada min 1, ada min 2. Ketika 0 berarti di situ ada min 5, 1 berarti ada min 3, min 1 ada min 15, min 1 ada min 15 berarti di bawah ya. 2, 3, 9 ke atas. Min 2, min 9. Anggaplah di sini. Berarti dia bentuknya hampir
ketika 1 min 3 di atas ya. Anggaplah dia bentuknya itu belok ya. Soalnya duanya tinggi sampai 39. Itu yang ini belok fungsinya. Oke. Berarti bentuknya seperti inilah grafiknya. Jadi ketika yang mau ditanyakan misal di titik 0,1, di 0, negatif 0,6, 0,8, maka nanti tinggal substitusikan pada nilai X yang ada. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Udah selesai ini interpolasi Newton yang terakhir. Nah, sisanya adalah soal. Nah, udah selesai kan? Oke. Nah, dari sini untuk ini di sini ada hitung 9,2 di antara ini ya dari nilai-nilai X yang diberikan pada tabel di bawah ini dengan polinom Newton derajat 3, 5 angka benar. Jadi dipotong 5 angka aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Desimal beda ya dengan angka benar. Angka benar ini maksudnya angka penting. 5 angka. Oh ya ini ada 7 angka. 7 angka penting. Jadi nanti dipotong 5 angka aja. 5 angka berarti desimalnya 4 ya. Desimalnya 4. Bukan berarti angka benar berarti di belakangnya 5 enggak. 5 berarti angka penting. Kalau di depan ada 2 berarti desimalnya 3. Kalau 5 di sini ada 1 angka sudah di depan berarti nanti dipotong 4. 4 angka desimal, 4 angka setelah angka koma. Gitu. Oke, nanti mungkin apa saya tambahkan juga untuk rumus polinomnya. Udah ada senyum-senyum. Jadi maksudnya nanti nilai X-nya itu kalian tinggal substitusikan aja gitu nilai dari 9,2. Tapi harus tahu rumus ininya, rumus akhir dari polinomnya. Soalnya kan cuma 2 nih, 1 minggu kan lumayan. Nanti sisanya minggu depan kita kuis soal. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi hari ini hanya ini aja, interpolasi yang terakhir. Nanti saya cek lagi untuk ini, nanti saya coba tuliskan ulang. Oke, jadi 2 soal ya. Mungkin ini saya ganti soalnya. Apa tadi soalnya? Soal. Bu mau tanya Bu. Iya. Itu dihitungnya manual ya Bu? Manual. Enggak pakai Excel ya? Kalau mau pakai Excel boleh dicoba. Silahkan. Berarti kalau misal hitungnya udah pakai Excel enggak hitung manual apa gimana Bu? Tetap hitung manual. Jadi Oke, kalau mau Excel double karena nanti waktu ujian saya nggak pakai Excel ya kemungkinannya tetap ujian manual. Kalau mau pakai Excel boleh tapi nanti sertakan dengan perhitungan manualnya juga. Nanti bisa dicocokkan gitu hasilnya. Kalau manual aja Bu, nggak pakai Excel bisa Bu? Iya, Excel itu tidak wajib, tapi bagi yang wajibnya itu yang manual. Tapi kalau mau menyertakan dengan yang Excel boleh. Atau mau menggunakan MATLAB ya boleh disertakan dengan perhitungan MATLAB. Kalau memang sudah kalian sambil jalan MATLAB-nya boleh disertakan juga. Tapi tidak wajib, yang wajib yang manual karena ini tidak masuk dalam praktek. Masih teori karena yang saya ajarkan teori. Ini mungkin terus ya kuisnya itu Bu, materinya dari mana Bu? dari awal sampai interpolasi. Tapi enggak disuruh hitung Excel kan besok kuisnya Bu? Belum tahu, nanti saya infokan lewat grup chat juga. Apakah nanti saya minta menggunakan e-learning ataukah hanya secara manual. Kalau
Kalau e-learning, gambaran saya pengennya pilihan ganda. Jadi langsung ketemu hasil. Saya juga biar enak, jadi jawabannya langsung keluar gitu. Yang pilihan ganda acak random. Tapi belum tahu ya. Kalau masalahnya ketika saya gunakan pilihan ganda itu, caranya itu nanti ketika ujian kalian malah, maksudnya kuis itu untuk pelatihan sebelum ujian gitu. Nanti malah ujian kalian bingung kalau seandainya ini. Nanti lihat sikon aja. Nanti saya infokan lewat grup chat WA lagi bagaimana untuk nanti ujiannya. Belum tahu karena ini X-nya banyak sekali. Bentar. Karena X-nya banyak sekali sehingga saya koreksinya juga lumayan. Kerjaan yang kalian kerjakan juga lumayan. Oke, mungkin ini yang saya buat 2 aja ya. Kan 1 minggu lumayan buat kalian belajar. Tabel di bawah ini, lalu nanti ada 2 ya. Soalnya 1. Bisa kan? Bisa. Oke, dengan menggunakan polinom-polinomial Newton, interpolasikan tabel, lalu hitung F9,2 dari nilai ini. Jadi kalian membuat ini sampai polinom, lalu nanti substitusikan atau masukkan angka 9,2 ke rumus yang ada. Derajat 3, 5 angka, benar aja. Oke, ada 2 soal ya, satunya tadi di atas. Untuk polinom linear. Polinom linear aja. Mana tadi soalnya? Ada 2 ya. Ini soal yang pertama. Itu untuk soal yang kedua. Gitu. Jadi hari ini hanya ini saja yang terakhir sampai interpolasi. Nanti minggu depan ini materi selesai. Minggu depan saya infokan lagi bagaimana untuk ujiannya. Berapa lama, waktu, dan sifat ujiannya. Nanti saya infokan kembali minggu depan. Dan untuk kuis juga nanti saya infokan lewat grup chat WA. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Berarti yang tugasnya 2 tadi, Bu. Tugasnya soal yang linear dan yang barusan, polinom Newton. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi nanti habis ini saya upload di e-learning. Jadi ada 2 ya, yang untuk soal yang linear dan untuk yang Newton. Yang Newton tadi saya minta untuk interpolasikan dulu, setelah interpolasikan baru substitusikan nilai X yang diminta. Gitu. Untuk yang linear. Yang tadi, soal yang tadi. Jadi hari ini hanya ini saja. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Nanti untuk ada yang mau melampirkan data Excel boleh, atau mau program yang sudah diajarkan boleh. Cukup? Ada lagi mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup ya? Oke. Jadi ini aja untuk hari ini. Nanti jika ada yang mau ditanyakan bisa lewat grup chat WA. Untuk masalah kuis minggu depan dan ujian juga nanti saya infokan lewat grup WA. Oke, jadi cukup untuk hari ini. Interpolasi, selamat belajar. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.